Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di video ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan mengenai tes wawasan kebangsaan untuk tes SKD CPNS. Ini khusus mengenai peranan Indonesia dalam tatanan regional dan global part 3. Oke, dimulai dari soal yang pertama. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif adalah A. Melakukan kerjasama dengan negara-negara besar. B. Memutuskan hubungan diplomatif dengan suatu negara. C. Membantu salah satu pihak yang dirugikan dalam politik nasional. D. Mengirimkan pasukan luar negeri untuk kepentingan perdamaian. Atau E. Melakukan hubungan bilateral dan multilateral antar negara. Jadi, politik luar negeri Indonesia bebas aktif itu diartikan bahwa bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Ini pengertian dari politik luar negeri bebas aktif. Kalau melakukan kerjasama dengan negara-negara besar, berarti dia termasuk kan kayak gitu. Kalau yang B, memutuskan hubungan diplomatik dengan suatu negara. Hubungan ini kerjasama dengan suatu negara termasuk politik luar negeri bebas aktif. Yang ditanya yang tidak sesuai. Yang C, membantu salah satu pihak yang dirugikan dalam politik nasional. Jawabannya tuh yang C, ya. Yang D, mengirimkan pasukan luar negeri untuk kepentingan perdamaian, termasuk. Yang E, melakukan hubungan bilateral dan multilateral antar negara. Ini juga termasuk. Kenapa? Karena lagi-lagi yang diminta adalah politik luar negeri bebas aktif. Yang C, itu politik nasional. Kalau nasional kan hanya se-Indonesia aja. Dia nggak ngegambarin kalau dia kerjasama dengan negara luar kayak gitu. Yang A udah jelas, ini ada negara-negara besar. Ini hubungan tuh kan nggak cuma satu negara ya. Yang B, hubungan tuh pasti ada bilateral, ada multilateral, ada dengan dua negara atau lebih dari dua negara. Yang C di sini politik nasional. Nasional di sini nggak ngegambarin bahwa ini adalah kerjasama dengan negara lain kayak gitu. Jadi yang tidak sesuai itu adalah yang C. Oke? Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Perkembangan sejarah perjanjian internasional telah menunjukkan makin kompleksnya subjek maupun objek perjanjian internasional. Hal ini menimbulkan banyaknya istilah perjanjian internasional seperti berikut kecuali A. Traktat atau treaty bahasa Inggrisnya. B. Agreement. C. Konvensi. D. Protokol atau E. Akulturasi. Kecuali ya, perjanjian internasional kecuali yang mana? Kita simak, kalau traktat atau treaty itu merupakan suatu perjanjian antar dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum. Jadi ini termasuk perjanjian internasional tentang hukum. Kalau agreement itu merupakan suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam treaty. Contoh, agreement tentang ekspor-impor komoditas tertentu. Berarti ini termasuk ya. Konvensi. Konvensi di sini merupakan suatu perjanjian atau persetujuan yang lazim digunakan dalam perjanjian multilateral. Ketentuan-ketentuannya berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau law-making treaty. Contoh konvensi itu Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Ya, yang ngomongin ZEE kayak gitu. Oke, berarti termasuk. Konvensi Wina juga termasuk. D. Protokol itu merupakan suatu perjanjian atau persetujuan yang kurang resmi dibandingkan dengan traktat dan konvensi. Sebab protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul atau
syaratan perjanjian tertentu. Oleh karena itu, lazimnya tidak dibuat oleh kepala negara. Contoh protokol adalah di Den Haag tahun 1930 tentang perselisihan penafsiran Undang-Undang Nasionalitas tentang wilayah perwalian. Jadi protokol juga termasuk perjanjian internasional. Yang tidak termasuk perjanjian internasional itu yang akulturasi. Akulturasi, kultur adalah budaya, tidak, kayak gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan perjanjian internasional, tapi ini hubungannya dengan kebudayaan. Soal nomor 3, menurut Konvensi Wina tahun 1969, yang bukan penyebab batalnya suatu perjanjian internasional adalah yang bukan ya. Dia mintanya yang bukan penyebab. Oke. Kita lihat pilihan gandanya dari yang A. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu negara peserta. Termasuk ya, pelanggaran hukum soalnya. Yang B, adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat, ini pastinya mempengaruhi. Yang C, adanya unsur penipuan dari negara peserta perjanjian ya, tertentu terhadap negara peserta yang lain pada waktu pembentukan perjanjian. Kalau nipu berarti dia bisa batal. D, adanya suatu negara yang terlibat hutang dengan banyak negara lain. Hutang itu merupakan urusan dalam negeri negara. Gitu. Kamu bisa lihat Indonesia. Indonesia punya hutang dengan negara, misalnya negara Arab Saudi kayak gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dan Arab Saudi itu bisa bekerja sama. Ini menunjukkan bahwa hutang itu tidak ada ngaruhnya sama perjanjian internasional, apalagi kalau negaranya beda kayak gitu. Ini urusan dalam negara, karena yang bayar hutang juga kewajibannya Indonesia aja kayak gitu. Berarti ini bukan penyebab. Tapi kita lihat dulu yang E. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan atau corruption, baik melalui kelicikan atau penyuapan. Iya. Jadi jawabannya itu yang D. Oke. Soal nomor 4. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian internasional kecuali di situ. A. Sudah tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Berakhir nggak? Berakhir ya. B. Habisnya masa berlaku, hampir mirip sama yang A. Ini juga. C. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Ini juga berakhir. D. Punahnya salah satu pihak perjanjian atau punahnya objek perjanjian tersebut. Ini juga bisa berakhir. Karena nggak ada gitu objek atau pihaknya. Atau E. Adanya intervensi dari PBB. Nih, intervensi itu merupakan sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu lembaga, biasanya badan, terhadap sebuah permasalahan atau pertikaian yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, yang mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak. Jadi, jawabannya itu yang E, adanya intervensi dari PBB. Oke. Nomor 5. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 67 berdasarkan deklarasi. Ialah organisasinya namanya apa? A. PBB akhirnya 24 Oktober 1945 ya, kayak gitu. Berarti bukan PBB. B. Gerakan non-blok 50-an. C. ASEAN. D. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berarti ASEAN dulu baru MEA. Yang E. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Kita cek di sini. Yang benar adalah PBB se-Asia Tenggara itu adalah ASEAN. Association Southeast ASEAN Nation. Itu artinya di Asia Tenggara. Nih, organisasi geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini didirikan di Bangkok 8 Agustus 67 berdasarkan deklarasi namanya Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirinya ya.
Organisasi ini tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitasan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Ini ASEAN. Jadi jawabannya C. Oke guys, kita lanjut ke soal TWK nomor 6. Di bawah ini, yang tidak termasuk isi dari deklarasi Bangkok adalah A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. B. Meningkatkan kerjasama militer di kawasan Asia Tenggara. C. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Deklarasi Bangkok itu apa sih? ASEAN tadi ya, kayak gitu. ASEAN tadi kerjasama ekonomi kan, ekonomi dan politik. Berarti yang A benar. B. Kerjasama militer. Apakah di ASEAN kita ngatur tentang militer? Kita simpan dulu. C. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Iya. Karena tadi PBB. PBB kan Organisasi Perdamaian Dunia. PBB di Asia Tenggara namanya ASEAN. Berarti dia juga untuk perdamaian. Atau D. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Iya, di ASEAN kita ada kerjasama ini. E. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Termasuk. Atau F. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Termasuk. Yang tidak termasuk adalah yang B. Militer. Ya, kita tuh nggak boleh ikut campur terhadap urusan militer dalam negeri apapun. Itu urusan dalam negeri, nggak ada hubungannya sama dunia internasional kecuali perang. Oke? Dan itu bukan isi dari deklarasi Bangkok. Ingat, di ASEAN tidak ada kerjasama militer. Nih, tujuan didirikan ASEAN itu yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua memelihara perdamaian dan stabilitas, yang tadi dijelasin, yang ketiga meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan. Dan yang ketujuh, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Oke, jadi yang enggak tadi militer. Oke. Oke, soal nomor 7. Syarat-syarat menjadi anggota PBB adalah kecuali A. Negara merdeka, pastinya ya. B. Negara yang cinta damai. C. Menyatakan kesediaan mengirimkan anggota pasukan perdamaian PBB. D. Negara yang sanggup menyelenggarakan piagam PBB. E. Mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan dan selanjutnya oleh Majelis Umum PBB. Nah, syarat jadi anggota PBB ada 4. Yang pertama, negara merdeka. Yang kedua, mencintai perdamaian. Yang ketiga, bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB. Dan yang keempat, dapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Jadi yang enggak itu adalah yang C. Menyatakan kesediaan mengirimkan anggota pasukan perdamaian PBB. Enggak harus ya, kayak gitu. Jadi 7 itu yang C. 8. Dewan Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota, yang terdiri atas 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Yang merupakan anggota tetap adalah sebagai berikut kecuali A. China, B. Prancis, C. Rusia, D. Amerika Serikat, E. Spanyol, atau F. Inggris. Nih, 5 anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, DKPBB. Yang pertama Cina, dia bergabung 24 Oktober.
45 pertama kali PBB ada ya. Yang kedua Prancis, yang ketiga Rusia, terus ada Inggris, Amerika Serikat. Jadi yang nggak ada adalah yang E, Spanyol. Oke, sudah sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.